Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah cerita tentang seorang petinju bernama George Foreman yang berhasil menemukan Tuhan setelah mengalami mati suri. Kisah spiritualnya ini yang akan menuntunnya menjadi juara tinju kelas berat di usianya yang tak lagi muda. Cerita tentang kehidupan George dari kecil hingga sukses menjadi petinju profesional ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Big George Foreman yang dirilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari kepindahan keluarga Foreman ke Houston, Texas pada tahun 1990. Keluarga Foreman terdiri dari seorang ibu dan 4 anak. Kondisi keuangan yang buruk membuat mereka hanya mampu pindah ke rumah usang yang bahkan tak dialiri listrik. Saking miskinnya keluarga Foreman, satu roti saja harus dibagi untuk makan 4 anak. Meski begitu, si ibu tak pernah lupa mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum tidur, si ibu mengingatkan pada anaknya yang bernama George agar tidak berkelahi di sekolah barunya besok. Esoknya, sesuai perintah ibunya, George pun berangkat ke sekolah dengan tenang. Di kelas, George berusaha menjadi murid yang aktif. Namun ketika dia mengangkat tangan untuk membacakan buku, gurunya mengabaikannya dan memilih murid lain yang berpakaian lebih bagus. Saat jam istirahat, George yang tidak memiliki uang dan juga tidak membawa bekal hanya bisa melihat teman-temannya makan. Hingga salah satu anak kemudian mengejeknya. George berusaha tak terpancing emosi. Dia sudah berjanji pada ibunya untuk tak berkelahi. Tapi pada akhirnya, George meninju anak yang telah mengejek nama keluarganya. What's that? Poor man? It's Foreman. It's my name now, fool. Say it, say my name. Singkat cerita, akhirnya George telah tumbuh dewasa. Untuk mendapatkan uang, dia tidak segan untuk merampok pria yang mabuk. Namun sialnya, malam itu dia salah sasaran. Sebab orang yang hendak dia rampok ternyata seorang anggota polisi yang sedang menyamar. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, George bersembunyi di bawah rumah. Polisi mencarinya menggunakan seekor anjing pelacak. Tak ingin ketahuan, dia pun melumuri badannya dengan kotoran dari pipa pembuangan di dekatnya. Berkat itu, George pun selamat. Di perjalanan pulang, dia melihat iklan sebuah lembaga bernama Job Corps. Lembaga tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mempelajari suatu skill untuk masuk dunia kerja. Di sana, mereka akan tinggal di asrama, mendapatkan pakaian, tempat tidur, serta makan 3 kali sehari secara gratis, serta mendapat uang bulanan. George kemudian mendatangi ibunya menyampaikan bahwa dia ingin masuk ke Job Corps. Beruntung, ibunya mendukung karena yakin George sebenarnya memiliki banyak potensi. Tapi kali ini, ibunya mengingatkan agar George menyelesaikan apa yang dimulai. George tak boleh pulang hanya karena merindukannya. Akhirnya, George pun masuk di Job Corps California. Saat mendapat seragam, pelatih mengatakan bahwa di sana tidak boleh mabuk, merokok, berkata kasar, dan berkelahi. Setelah masuk ke kamarnya di asrama, George terkejut melihat di dalam tasnya ada sepatu baru yang ternyata diam-diam ibunya belikan. Secari kertas juga terselip di sana berisikan kata penyemangat dari sang ibu. Suatu hari, ketika dia sedang belajar di kamar, salah satu teman sekamarnya yang bernama Desmond menyetel musik cukup keras. Karena merasa terganggu, dia pun mencabut alat musik itu. Kemudian Desmond mengajak bermain bola. George sebenarnya mau ikut. Tapi saat itu dia baru menyadari kalau sepatu barunya hilang. Desmond berkata, mungkin saja George lupa meninggalkan sepatunya di ruang ganti. Tapi George sangat yakin sepatunya dicuri. Saat makan siang, tak sengaja George melihat seseorang memakai sepatu miliknya. Si pencuri sadar dirinya diperhatikan oleh George, hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran.
Si pencuri bersembunyi di kamar asrama. George yang masih tersulut emosi meninju pintu kamar hingga hancur. Beruntung saat itu seorang pelatih bernama Doug datang melerai. Jika tidak, George mungkin sudah menjatuhkan si pencuri itu dari jendela. Pelatih Doug berkata, pintu itu adalah properti federal. Jika George merusaknya, hanya ada dua pilihan yang harus dilakukan, yaitu mengirim George ke penjara atau mengirimnya pulang. George selalu menjelaskan kalau orang itu mencuri sepatunya. Ibunya bekerja sangat keras untuk membeli sepatu untuknya. Pelatih Doug memintanya masuk ke dalam mobil. Dia memberitahu bahwa selama masuk ke Job Corps, tercatat George sudah memukul 3 orang dan merusak satu pintu. Pelatih Doug kemudian membawanya keluar dari asrama. Tapi George memohon dengan sangat bahwa dia tidak ingin pulang ke rumah. Pelatih Doug pun menghentikan mobilnya. Dia bertanya, apakah George pernah tinju? George menjawab, dia hanya pernah melakukan perkelahian jalanan. Pelatih Doug kemudian memberitahu kalau dirinya adalah pelatih tinju. Dia menawarkan apakah George mau mempelajarinya. Akhirnya, hari itu George pun mulai mengikuti latihan tinju. Untuk mengetahui kemampuannya, George diminta bertarung tanpa diberitahu lebih dulu aturannya. Meski lawannya berbadan lebih kecil, George jatuh dengan mudah dan ditertawakan oleh orang-orang. Be still. Move your feet, George. Hal itu membuat George marah dan menyalahkan pelatih Doug. Pelatih Doug berkata, untuk apa mengurusi apa yang orang pikirkan? 6 bulan lalu, lawan George tadi juga tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian dia mengajarinya dan sekarang dia juga akan mengajari George. Pelatih Doug mulai mengajarinya secara intensif hingga kemampuannya meningkat pesat. George kemudian memberitahu ibunya bahwa dia mulai mempelajari tinju. Tapi ternyata ibunya tidak setuju. Ibunya berkata bahwa Tuhan tahu dirinya tidak suka George berkelahi. George mencoba menjelaskan bahwa tinju itu hanya olahraga dan menurutnya hal itu tak ada hubungannya dengan Tuhan. George memang tak begitu percaya pada Tuhan seperti ibu dan saudara-saudaranya. Setelah melakukan banyak latihan, George pun dicoba untuk bertarung lagi. Kali ini dia berhasil melumpuhkan lawan hanya dengan sekali pukul. Selanjutnya, George menghampiri pelatih Doug di kantornya. Melihat foto-foto di ruangan itu, George baru tahu kalau pelatih Doug adalah seorang petinju profesional. Dia memenangkan 24 pertarungan tapi kemudian pensiun. Saat itu, George membawa majalah tinju tentang Joe Frazier yang berhasil mendapatkan kekayaan dari tinju. Saat itulah George mengucapkan keinginannya menjadi juara tinju kelas berat. Pelatih Doug senang dengan ambisi George. Tapi dia memberitahu bahwa pertama, George harus memenangkan beberapa turnamen lebih dulu. Kemudian Golden Gloves, setelah itu incar Olimpiade yang akan diadakan pada musim panas di Meksiko. Untuk sampai ke turnamen tinju kelas berat, perlu waktu setidaknya 5 tahun untuk berlatih dan berkembang. George merasa 5 tahun terlalu lama, tapi pelatih Doug yakin dengan kemampuan George akan mencapainya lebih cepat. Setahun kemudian, George berhasil mendapatkan medali emas di usianya yang baru 19 tahun. Semua orang sangat bahagia dengan pencapaian George. Suatu hari, George pulang untuk menunjukkan medali emas pada teman dan keluarganya. Namun George justru mendapat teguran karena saat kemenangannya dia menjunjung bendera Amerika, negara yang tak pernah mendukung orang kulit hitam seperti mereka. Ibunya ingin George berhenti dari tinju, namun George tidak mau. Dia berkata, dia akan memenangkan sabuk kejuaraan dan orang-orang akan menghormatinya. Ketika ibunya mengatakan dia takut George terluka, George menjawab, dialah yang melukai orang lain. Singkat cerita, George pun berangkat ke Auckland. Di bandara, dia melihat seorang gadis cantik bernama Paula yang tengah membaca majalah olahraga tentangnya. Setelah mencoba mengajaknya berkenalan, akhirnya mereka pun bertukar nomor telepon. Sesampainya George di tempat latihan, pelatih Doug memperkenalkan dengan teman-temannya yang tidak lain adalah mantan petinju profesional.
Mulai saat itu, mereka semua akan menjadi pelatih dan juga promotor bagi George. Awalnya, George merasa ragu karena melihat tempatnya yang tak begitu bagus dan mereka pun terlihat terlalu tua. Namun, pelatih Doc memberitahunya bahwa mereka telah melahirkan petinju-petinju profesional dari tempat itu, salah satunya Sonny Liston. George pun diminta untuk mulai mempersiapkan mental, sebab pertarungan di level profesional tidak semudah yang dibayangkan. Tak terasa waktu terus berlalu, George banyak mengikuti turnamen kelas profesional. Tak hanya itu, hubungannya dengan Paula pun berjalan lancar hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Karir George luar biasa bagus. Belum pernah sekalipun dia mengalami kekalahan semenjak debutnya di kelas profesional. Setelah kemenangannya yang ke-36, akhirnya dia berkesempatan melawan petinju idolanya yaitu Joe Frazier. Suara gemuruh penonton menyebut nama Frazier semakin memberikan tekanan untuk George. Namun timnya selalu memberikan kata penyemangat. Karena tidak ada yang mengharapkan George menang, maka George harus bisa membuktikan. Di awal pertandingan, George sedikit dikejutkan dengan pukulan tangan kiri Frazier yang jadi senjata andalan. Beruntung, pukulan tersebut belum bisa membuatnya jatuh. George pun mencoba menyerang balik dan Frazier akhirnya terjatuh. Ronde kedua kemudian dimulai. George terus menguasai alur pertandingan dan akhirnya satu pukulan keras berhasil menumbangkan Joe Frazier. Malamnya, pesta perayaan kemenangan George pun diadakan. Teman lamanya, Desmond, juga hadir di sana. Tahu bahwa temannya pandai dalam urusan keuangan, George pun menunjuk Desmond untuk mengelola finansialnya. Sayangnya, kesuksesan yang George dapatkan membuatnya terlena hingga berani bermain wanita. Pagi harinya, George menonton siaran televisi yang mana petinju Muhammad Ali mengejek pukulan milik George serta menantang untuk bertarung. Dengan kekayaannya saat itu, akhirnya George bisa membeli rumah mewah untuk keluarganya dan mengoleksi berbagai mobil mahal. Hari itu, seluruh keluarganya berkumpul untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Seperti kebiasaannya sejak kecil, sebelum makan, George selalu melupakan untuk berdoa. Ketika ibunya menegur, George menjawab bahwa dialah yang membeli makanan, bukan Tuhan. Saat makan bersama tersebut, George menanyakan pada Desmond mengenai keuangannya. Desmond mengatakan bahwa semua uang George sudah dia masukkan ke dalam saham yang kuat. Di saat yang sama, Paula yang pergi untuk mengangkat telepon tak terlihat kembali. Jadi George pun menyusulnya ke dalam rumah. Begitu melihat George, Paula langsung mengatakan bahwa dia tahu kalau George bermain dengan banyak wanita di luar sana. Paula merasa kalau George sudah tak pernah meluangkan waktu untuknya dan tak pernah lagi menatapnya. George menjawab, dia tidak memiliki waktu mendebatkan hal itu karena memiliki pertandingan penting melawan Muhammad Ali. Paula lalu berkata, dia meninggalkan kehidupannya untuk George bukan untuk menjadi orang yang tak penting. Singkat waktu, George pun pergi ke Kongo. Di sana dia lagi-lagi mendengar bagaimana Muhammad Ali membuat lelucon tentangnya di depan banyak orang. Muhammad Ali mengatakan tinju George seperti tinju mumi. Hitting Joe Frazier, these big, long punches, boxes like a mummy. He moves like this. This is how he boxes. Box like a mummy. George, we was just talking about a different fight. Your turn, Big George. I feel sorry for Ali. Foreman could put him in the morgue. Malamnya, pertandingan perebutan gelar kelas berat pun dimulai. Sorakan penonton menyebut nama Ali memenuhi seisi stadion. Tapi banyak juga orang-orang di balik layar yang berharap George menang. Sejak ronde pertama, George terus menyerang tanpa henti sedangkan Ali dalam posisi bertahan bersandar pada tali. Hal itu terus berlangsung hingga ronde ke-7. Masuk ronde ke-8, George sudah kehabisan tenaga. Pukulannya melemah sehingga Ali pun bisa menyerangnya hingga jatuh. All you got?
my turn. Dengan begitu, George telah melakukan 41 pertandingan dengan 40 kali menang dan 1 kali kalah. Kekalahan pertamanya ini cukup membuat mentalnya terguncang. Di saat dirinya kacau, tak ada istri dan anak yang menyambutnya di rumah. Hari berikutnya, dia pun pulang ke rumah ibunya. Dia mengatakan bahwa kekalahannya disebabkan oleh pelatih Dick dan Archie, sehingga dia memecat mereka. George tenggelam dalam keputusasaan dan kesepian. Setelah 6 bulan berlalu, George berusaha bangkit dengan mencoba melawan 5 petinju dalam 1 hari. Pelatih Doug menawarkannya mundur selagi masih ada kesempatan, tapi George tetap ingin melakukannya. Di pertandingan kali itu, Muhammad Ali turut hadir menjadi komentator. Namun setiap komentarnya membuat George merasa marah dan direndahkan. Bukannya penonton bersorak nama George yang tengah bertanding, mereka justru meneriakkan nama Ali. Scared of me. Getting back in the ring with no chump. I would hold my jacket, man. Kemudian di ruang ganti, pelatih Doug menghampirinya dan bertanya apa yang ingin George dapatkan. George menjawab rasa hormat. Pelatih Doug kemudian menjelaskan bahwa keindahan bertinju ialah menunjukkan pada pria kalau dia bisa melakukan sesuatu sendiri. Tak lama kemudian, seseorang datang membawakan surat. Ternyata saat itu saudara perempuan George mengalami pendarahan saat melahirkan. Tanpa pikir panjang, George langsung pergi ke rumah sakit. Ibunya memberitahu bahwa dokter berusaha menyelamatkan bayinya, namun pernapasannya terputus. George berkata, berapapun biayanya dia akan membayar asal mereka selamat. Ibunya pun menjawab, mereka sudah mendapat dokter terbaik, yang mereka butuhkan saat itu adalah keajaiban. Jadi ibunya mengajak semua orang untuk berdoa kepada Tuhan. George yang masih meragukan Tuhan saat itu dilema. Dia menyendiri mencari solusi, tapi karena tak terfikirkan apapun, akhirnya dia mencoba berdoa. George merasa Tuhan tak pernah menunjukkan apapun padanya. Jadi kali itu dia meminta Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menyelamatkan bayi saudara perempuannya. Dia juga berkata, jika Tuhan ingin mengambil seseorang, dia siap untuk menggantikan nyawa bayi itu. Akhirnya, bayi serta ibunya pun selamat. Setelah itu, George kembali mengikuti pertandingan. Namun semenjak dikalahkan oleh Ali, George benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dia tidak fokus bertanding hingga akhirnya kalah. Di ruang ganti, George tiba-tiba merasakan panas pada tubuhnya dan kemudian dia pingsan. Denyut nadinya melemah membuat semua orang panik. Keep an eye on him, all right? What happened out there, George? Man, it's hot. Why is it so hot in here? Who said that? Tak lama kemudian, George terbangun lagi. Dia baru saja mengalami mati suri dan mulai percaya bahwa Tuhan benar-benar ada. Merasa dirinya baru saja diperbaiki oleh Tuhan, George langsung pergi untuk menyiram tubuhnya dengan air. Semua orang kembali panik. Dalam kondisi tubuh yang panas, George tidak boleh langsung tersiram air dingin. Akan tetapi, tidak ada yang bisa menghentikan badan besar George. Setelah kejadian itu, George pun akhirnya dibaptis. Ibunya sangat bahagia sebab George telah menemukan Tuhannya. Pada tahun 1978, ketika George dan keluarganya pergi ibadah ke gereja, George diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman spiritualnya menemukan Tuhan. Hal yang mengejutkan berikutnya yaitu ketika George tiba-tiba mengumumkan akan berhenti dari dunia tinju dan akan memulai menjadi seorang pendakwah. Di luar gereja, pelatih Doug bertanya untuk memastikan apakah George benar-benar ingin berhenti tinju. Sudah selangkah lagi untuk George bisa berhadapan lagi dengan Muhammad Ali. Dengan yakin, George menjawab dia sudah memutuskan berhenti. Dia akan menghidupi anak-anaknya dengan mengikuti Tuhan. Selanjutnya, George mendatangi rumah Muhammad Ali. Dia datang untuk meminta maaf karena pernah membencinya dan memberitahu bahwa dia sudah pensiun dari tinju. Setelah itu, George mengunjungi rumah Paula, mantan istrinya.
Dia meminta maaf untuk semua perlakuan buruk yang pernah dia lakukan. Selama aktivitasnya menjadi pengkhotbah, George bertemu dengan perempuan bernama Mary yang selalu duduk di bangku yang sama di dalam gereja. Hari itu, George memberanikan diri mencoba mengajak Mary bicara. Tidak hanya berkhotbah di gereja, George juga mulai berkhotbah di jalanan. Dia gunakan mobilnya untuk membawa speaker sehingga orang-orang bisa mendengarkannya. Semua orang yang mengenal George sebagai petinju banyak yang menanyakan apakah dia tidak merindukan ring tinju. George menjawab, dia akan mati lebih dulu sebelum kembali ke ring tinju. Dari kejauhan, Mary memperhatikan George. Akhirnya, siang itu mereka berdua pun makan bersama. George menunjukkan ketertarikannya kepada Mary. Dengan dukungan Mary, George membeli sebuah gereja tua untuk dia hidupkan kembali. Gereja tersebut akhirnya terus dipenuhi jamaah selama 7 tahun. Dalam jangka waktu itu juga, George telah menikahi Mary dan dikaruniai 2 orang anak. Suatu hari, seorang nenek memperkenalkan cucunya yang bermasalah kepada George. Nenek tersebut meminta George untuk melatih cucunya menjadi seorang petinju. Namun karena George sudah pensiun, dia menolak permintaan nenek tersebut. Beberapa hari kemudian, George melihat berita di televisi tentang cucu si nenek yang tertangkap polisi karena merampok. Melihat berita tersebut, George merasa sangat bersalah. Untuk menebus rasa bersalahnya, dia membeli sebuah bangunan untuk dijadikan pusat kepemudaan. Di gedung tersebut, dia menyediakan berbagai jenis alat olahraga untuk digunakan secara gratis. Tighten up these ropes. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari perusahaan listrik yang mengatakan kalau mereka tidak pernah membayar tagihan listrik. Desmond yang dipekerjakan untuk mengelola uangnya pun saat itu sulit dihubungi. George pun pergi ke bank untuk mencari tahu jumlah uang yang dimiliki. Ternyata, uangnya tersisa kurang dari $2.000. Pihak bank mengatakan kalau semua uang George dimasukkan ke dalam saham beresiko. Jika George tak bisa segera membayar tagihan bank, maka semua properti harus disita. Saat itu, George merasa sangat marah karena Desmond telah membohonginya. Tapi ibunya memintanya untuk melepaskan Desmond. George masih merasa kesal karena Desmond telah menghilangkan semua yang telah dia kumpulkan. Ibunya lalu mengingatkan bahwa yang terpenting dari segalanya adalah kenyataan bahwa George telah menemukan Tuhan. Telepon tiba-tiba berdering. George mendapatkan kabar keberadaan Desmond yang sedang berada di sebuah bar. George pun langsung menghampiri ke sana. Tell me. Beruntung, George tak menghajar Desmond. Mulai sejak itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, George bekerja sebagai bintang iklan, menjual merchandise tinjunya, dan semua itu dibantu oleh Mary. George merasa jadi orang bodoh melakukan itu semua. Hingga kemudian dia berpikir untuk kembali berkarir di ring tinju. Dia menjelaskan kepada Mary bahwa 2 hal yang dia benar-benar tahu cara melakukannya hanyalah tinju dan khotbah. Ketika khotbah tak bisa lagi membayar tagihan mereka, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tinju. Hari berikutnya, George pergi menemui pelatih Doug untuk kembali diajarkan bertinju. Pelatih Doug ragu apakah mereka bisa memulai dari nol lagi. Apalagi George sudah terlalu tua untuk memulai dari awal. Akan tetapi, semangat George membuat pelatih Doug akhirnya mau untuk mencobanya. Hal pertama yang harus George lakukan yaitu menurunkan berat badannya lebih dari 20 kg. Dia pun mulai rutin olahraga dan Mary membantu mengatur menu makanannya. Ready for pancakes? Setelah berat badannya berhasil turun, dia pun kembali menemui pelatih Doug. Begitu dicoba untuk bertanding, George sudah lupa caranya bertinju dengan benar. Mau tak mau, pelatih Doug harus mengajarinya mulai dari awal lagi. Suatu hari, Mary bermimpi George memenangkan kejuaraan kelas berat. Tuhan akan mengangkatnya di atas ring dan George pun akan mengangkat nama Tuhan di depan jutaan orang. Di pertandingan pertamanya, setelah pensiun 10 tahun, George muncul dengan aura yang jauh lebih tenang dan positif.
George bertarung dengan caranya sendiri, yaitu meminimalisir luka yang dia buat terhadap lawan, sehingga cukup butuh waktu untuknya bisa membuat lawan menyerah. Singkat cerita, keputusannya kembali ke ring tinju berhasil membuat keadaan ekonominya membaik. Pusat kepemudaan berhasil dibuka kembali. Petugas bank berkata, tabungannya saat itu sudah cukup bahkan jika George ingin berhenti bertinju. Mary sangat bersyukur mendengarnya, tapi George merasa tugasnya belum selesai. Dia yakin mimpi Mary benar bahwa dia harus lanjut ke kejuaraan kelas berat. Beruntung Mary mau mengerti dan terus mendukung keputusan George. Pertandingan perebutan juara kelas berat pun dimulai. Lawannya kali ini terkenal dengan kekuatannya. Melihat usia George, orang-orang bukan lagi khawatir dia kalah, namun khawatir George tak bisa bertahan hidup. Di ronde awal, George terus mendapatkan pukulan keras dari lawan. Selama pertandingan, George mengingat seluruh perjalanan hidupnya. Dia sadar bahwa sebenarnya yang dia cari sudah dia dapatkan semuanya, dan percaya pada Tuhan membuatnya bisa melakukan hal yang mustahil. George pun berhasil memenangkan pertandingan hari itu. Tak ada yang menyangka George akan menjadi juara. Tak lupa George mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pelatih Doug. George Foreman menjadi juara tinju kelas berat tertua di dunia, yaitu pada usia 45 tahun. Kedepannya, George dan Muhammad Ali terus menjadi teman baik. George juga terus berkhotbah di gereja dan menjalankan pusat kepemudaan di Houston, Texas. Seperti itulah kisah tentang seorang petinju bernama George Foreman yang berhasil menemukan Tuhan setelah mengalami mati suri. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.